Yang kedua, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Jadi kita selesai menunaikan tahajud, ada jeda waktu sampai menunggu fajar, ya. Subhanallah, manfaatkan dengan perbanyak istighfar, satu itu. Yang kedua, kalau masih misalnya kita cukup dengan istighfar, alhamdulillah, hati sudah tentram, sudah meminta, ayo sibukkan dengan doa. Sibukkan dengan doa. Dan perintah berdoa ini saking pentingnya, hadisnya hadis qudsi dan diriwayatkan di sekurang-kurangnya 3 kitab utama. Ini sudah saya tuliskan di layar. Di Al-Bukhari nomor hadis 1145, bisa kita lihat. Di Muslim nomor hadis 758, dan di Abu Daud nomor hadis 1315. Jangan khawatir yang membawa flash disk, nanti saya berikan, silahkan saja, mau di copy, saya tidak punya hak cipta. Silahkan ambil, baca, sampaikan pada keluarga sehingga ibadah kita bisa sempurna dan bersama-sama dilakukan. Lihat hadisnya. Lihat hadisnya tadi yang saya bacakan sebagiannya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kalimatnya menggunakan Rabb. Yanzilu Rabbuna. Agak pelan-pelan ya. Ada nazala, ada habata. Ada nazala, ada habata, itu lain. Baca Al-Baqarah 38, maaf. Al-Baqarah 38. Ayo, ini mana Qur'annya ini? Qul nahbitu minha jami'an. Qul nahbitu, ihbitu. Jadi turun itu ada habata, ada nazalat, itu lain. Nazalat. Ada habata, ada nazalat. Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan seterusnya ayat. Perhatikan sini, kenapa Adam ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, kalimatnya bukan menggunakan nazala tapi menggunakan habata. Qul nahbitu minha jami'an. Perhatikan, kalau habata itu turun dengan niat bermukim, dengan niat tinggal. Adam diturunkan ke bumi memang untuk tinggal di bumi, menjadi khalifah di sana, memperbaiki keadaan bumi. Karena itu kalimat Qur'annya menggunakan habata. Ini hebatnya bahasa Al-Quran, setiap kalimatnya itu ada makna, bahkan hurufnya. Tapi subhanallah, ketika menerangkan Allah yang turun ke langit dunia, tidak menggunakan kata habata, menggunakan kata nazala. Yanzilu Rabbuna. Yanzilu, nazala itu turun, ya, turun umumnya dengan tidak niat mukim, cuman turun saja, ya. Jangan digambarkan di kepala kita Allah turun, bukan. Maksudnya Allah menurunkan rahmatnya, ya. Sudah ada kebahagiaan yang ingin diberikan. Allah tidak segambar, tidak terbayang oleh kita, dan tidak serupa dengan apa yang kita gambarkan. Artinya apa? Kalimat ini mengandung mukjizat yang disampaikan oleh Nabi, tidak menggambarkan. Kalau Nabi berkata yahbitu Rabbuna, ini salah kalimat Nabinya. Karena Allah tidak menempat, tidak mewaktu. Artinya apa? Mohon maaf, tidak disifati dengan tempat dan sifat yang seperti kita menggunakannya. Kalimat nazala artinya tidak turun untuk menempat, menggunakan isyarat ini, ada kesan dalam kalimat ini, gunakan manfaatnya, itu maksudnya. Gunakan peluangnya. Karena ini hadir tidak setiap waktu. Kalau menempat itu artinya ada tempatnya tidak? Lebih lama atau sebentar? Sifatnya lebih lama. Saya meletakkan penghapus di meja, ada tempatnya, sifatnya lebih lama. Tapi kalau tidak menempat, tidak mukim, artinya singkat. Ini kalimat ingin menunjukkan waktu. Kenapa menggunakan nazala? Manfaatkan peluang ini karena waktunya cukup singkat, tidak lama, itu maksudnya. Tapi hebatnya, ini kalimat ditambah ya di depannya, yanzilu Rabbuna. Ya, al-mudhara'ah, ya menunjuk kepada fi'il mudhari', ya. Perhatikan, kalau di dalam Al-Quran, di hadis atau bahasa Arab, satu kalimat diawali dengan ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris menunjuk kepada 3 makna fi'il mudhari'. Present, continuous, dan future. Oke. Present, kalau Bapak Ibu bangun nanti malam, saat itu istighfar, memohon doa, meminta kepada Allah, subhanallah, saat itu kesempatannya ada, walaupun singkat. Tapi bukan malam itu saja, besok malam pun sudah ada lagi, continuous, berlangsung terus. Yang ketiga, future. Bukan hanya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu masih ada. Ketika kalimat ini disebutkan oleh Nabi menggunakan huruf ya, ingin memberikan kesan bahwa ini berlangsung tiap hari.
Ini berlangsung tiap malam menjelang fajar, tapi waktunya singkat. Persoalannya kita mau tidak mengambilnya. Jelas sampai sini? Baik, saya teruskan. Yanzilu Rabbuna. Nama Allah ada berapa? Baik. Kenapa di sini dipilih Rabb? Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 172. Agak sabar ya sebentar. Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 172. Tafsirnya, catat, tafsirnya, syarahnya, hadis yang paling mudah saja, Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan di sini. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-172, ketika Bapak Ibu kita semua sedang berada di alam kandungan, di rahim ibunda kita, itu sudah ada dialog kita dengan Allah. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Qalu bala. Perhatikan poinnya, birabbikum. Nama Allah itu kan banyak, kenapa tidak menggunakan Rahman? Bisa Allah mengatakan alastu birahmanikum, alastu birahimikum, alastu bimalikikum. Kalau yang namanya Tuhan kan berkuasa raja ya, subhanallah. Tapi yang dipilih oleh Allah di sini kalimat Rabb. Rabb ini asalnya dari kalimat tarbiyah. At-tarbiyah. Perhatikan. Maknanya setidaknya memiliki 3 makna. Satu, yang memberikan perhatian, perawatan, dan mencukupkan segala kebutuhan. Kalau sifatnya sementara, misal kita kan tidak abadi hidup di dunia ini ya. Orang tua memperhatikan anaknya, merawat dengan baik, dicukupkan kebutuhannya. Kalau sifatnya sementara disebut dengan murabbi. Murabbi. Pernah dengar istilah murabbi? Ini ada murabbi saya. Maksudnya yang melihat saya, memperhatikan saya, merawat saya. Orang tua itu murabbi kita. Perhatikan. Tapi kalau sifatnya tanpa batas, abadi, tidak tersekat dengan sesuatu hal apapun, dirubah dari murabbi menjadi Rabb. Kalimatnya tidak panjang tapi berbentuk pendek karena dia tidak disekat oleh apapun dan cepat pemberiannya. Seakan-akan ketika kita ditanya oleh Allah, siap tidak kamu mengakui saya sebagai Tuhan yang nanti selama hidup akan saya perhatikan perjalanannya. Saya rawat supaya kamu tidak gelisah. Kalau kamu salah saya ampuni, saya maafkan. Dosa saya ampuni. Kalau kamu butuh sesuatu saya berikan rezeki. Diatur oleh Allah semua. Kalau ibu ada yang menawarkan seperti itu atau bapak, silahkan. Mau apa saja saya berikan. Salah saya maafkan. Ingin apapun saya coba penuhi. Mau tidak? Pikir panjang atau pendek? Saya yakin tidak mikir. Karena kalau fikir, ya, fikir agak pendek itu disebut dengan na'am dalam bahasa Arab. Ya, tapi masih mikir. Kadang-kadang mengeluh. Contoh, ada seseorang kita panggil anak kita, nak coba kesini, coba kamu bersihkan kamar mandi. Iya mak, tapi di hatinya dulu baru saya mau main. Itu na'am. Na'am iya, tapi masih merenungkannya. Kalau dari bawahan ke atasan, atasan manggil, misal, ya fulan ta'al huna, kamu pegawai sini, coba kerjakan tugas ini. Itu iyanya menggunakan kalimat hadir, siap. Tapi hadir pun di hatinya barangkali masih ada sekat. Aduh pak, kok sudah datang lagi tugasnya? Di hati tidak diucapkan. Itu hadir. Tapi kalau bala, subhanallah, bala itu artinya kalimat menunjukkan persetujuan tanpa berpikir sedikit. Dia siap, ya. Hampir tidak ada jeda untuk berpikir. Karena saking banyaknya manfaat yang didapatkan. Itu kalimat bahasa Arabnya bala. Karena itu jawaban kita bala syahidna. Cuman 1 kali balanya ya, tidak 2 kali. Bala syahidna. Sekarang perhatikan. Allah sudah berjanji sejak di alam rahim dengan sifatnya Rabb akan memberikan perhatian pada kita, merawat kita, mencukupkan kebutuhan kita. Manusia selama hidup tidak ada yang hidupnya tidak pernah memiliki kebutuhan. Itu tiap malam kita Allah menurunkan rahmatnya, karena itu kalimatnya menggunakan Rabb. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, seakan-akan memberikan kesan ini dulu Allah sudah berjanji nih, ingin memberikan perhatian pada kita. Ayo manfaatkan peluangnya. Allah akan memberikan waktunya tapi cukup singkat. Minta apa yang ingin kita mintakan. Karena itu kalimat di doa di Quran rata-rata menggunakan kalimat Rabb. Doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya. Mendoakan orang tua apa? Rabbighfirli wa li
Kalau punya dosa doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Semuanya pakai Rabb. Seakan-akan menyentuh pada Allah. Ya Allah, sekarang saya punya dosa, tapi dulu Engkau pernah berjanji akan mengampuni saya dalam perawatan saya. Mohon berikan ampunan. Ya Allah, sekarang saya butuh sesuatu. Dulu Engkau berjanji akan mencukupkannya. Rabb, sebut namanya. Jelas sampai sini? Baik. Saya sempurnakan sebentar, kemudian kita berhenti. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita setiap di akhir malam di langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul. Sampai, perhatikan, waktu ini dimulai di akhir dari sepertiga malam. Tadi waktu sahar. Ya. Akhir sepertiga malam, di akhir sepertiga malam di waktu sahar. Jadi waktu singkat menjelang fajar. Saya mohon mulai malam ini jangan sampai lewat ini waktunya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Man yad'uni, subhanallah, qudsi ini. Siapa yang sekarang meminta kepadaku, memohon kepadaku, fa astajiba lahu, maka saya akan langsung memenuhi permohonannya. Okay. Langsung memenuhi permohonannya. Bukan surah Al-Baqarah 186. Kenapa kalimatnya menggunakan astajib, padahal Allah bisa menggunakan ujib? Okay. Quran surah 2 ayat 186. Nanti setelah selesai kajian ini saya akan membuat perjanjian ini dengan semua jamaah di sini. Saya akan ada 2 syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, saya nggak akan datang lagi ini. Insyaallah, ya. Nanti di akhir kita tolong ingatkan saya, ya. Perhatikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni. Baik. Kalau ada hambaku Muhammad bertanya kepadamu, mencari-cari aku, katakan padanya, sungguh aku sangat dekat. Kalau ada orang mencari-cari Allah, umumnya itu ada apa? Ada keperluan, ya? Mau minta. Jadi ada hamba yang dicari-cari Allah, ada hamba yang mencari-cari Allah. Yang dicari-cari Allah itu yang banyak dosanya, dicari oleh Allah, diberikan hidayah supaya mau kembali. Yang mencari Allah biasanya ada 2 tipe. Satu yang semangat sedang ibadah, yang kedua sedang butuh. Lihat sini, indahnya kalimat Quran. Muhammad katakan kepadanya, fa inni qarib, pakai fa, nggak ada jeda. Sungguh aku sangat dekat, untuk meyakinkan kita supaya tidak putus asa. Ini masih ada Tuhan yang dekat dengan saya. Langsung dijawab, ujibu da'watan. Perhatikan, kalimat di sini menggunakan ujib, tapi di hadis qudsi ini menggunakan astajib. Apa bedanya? Teruskan dulu ayatnya. Sifat doa, kalau diminta sifat doa, itu pasti dijawab. Kalimat Qur'annya menggunakan ujib. Jadi saat kita meminta, Allah pasti menjawab. Kalau doa Bapak Ibu ada yang tidak dijawab atau tertunda, berarti ada yang salah dengan cara kita melakukannya. Karena sifat doa itu saat minta pasti dijawab itu. Seketika bisa tertunda beberapa saat, tapi kalau tidak terjawab, ada yang salah dengan diri kita. Contoh, hadis Muslim, kita sudah bahas ini. Ada seorang datang dari jauh, perjalanan jauh. Kemudian subhanallah, aghbara ash'atha, pakaiannya sudah kotor dengan debu, penampilannya sudah kumal, duduk di samping Nabi sambil menangis, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, tolong kabulkan, saya minta ini, saya minta itu. Apa kata Nabi? Ringan saja. Fa anna yustajabu lidzalika, kata Rasulullah. Gimana doa kamu bisa dijawab? Famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya biharamin. Makanan kamu itu haram, minuman kamu itu haram, dan perangkat yang kamu gunakan itu selalu menggunakan yang haram. Kalau antum berdoa jarang terkabulkan, bahkan barangkali sulit untuk dikabulkan, coba periksa, barangkali di pekerjaan ada yang haram yang dibawa ke rumah. Ya, hati-hati itu. Pakaian kita, kalau mau berdoa itu lihat dulu pakaian itu halal atau tidak, ya. Yang kita gunakan ada wudhu atau tidak. Kemudian mohon maaf sebelumnya, makanan yang dimakan keseharian, minuman kita, hati-hati, itu menentukan terijabahnya doa kita. Taubat dulu baru minta kebaikan. Perhatikan, sifat doa kalau diminta cepat dijawab. Tapi kalau ingin lebih cepat dijawabnya, lihat rumusnya. Falyastajibuli. Falyastajibuli. Syarat pertama, cepat respon seruanku. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cepat doanya dijawab, minta apapun, Allah itu tanpa batas, tanpa batas. Minta apapun, kalau ingin cepat jawaban turun, syarat pertamanya, begitu Allah minta sesuatu, cepat lakukan. Contoh, azan subuh 4:05, bahkan sebelum dipanggil, ayo berangkat. Sebelum dipanggil, Pak. Ya, subhanallah. 4:05 azan subuh, sebelum dipanggil datang. Falyastajibu, itu artinya cepat merespon.
Orang-orang yang cepat merespon perintah Allah, permintaan Allah, cepat jawaban Allah turun. Mohon maaf, kalau antum menuntut ingin cepat, diminta kadang dilambat-lambat. Maka itu wajar bagi Allah pun menunda. Dan menundanya pun karena sayang. Bukankah setiap ditunda terus-terusan meminta? Ya lihat sini, itu satu. Yang kedua, wal yu'minu bi, mintakan dengan yakin, jangan ragu, ya. Duhai Allah, saya mohon kepadamu, luluskan anak saya ya Allah. Mau ranking 1 nggak apa-apa, ranking 3 nggak apa-apa, tapi kalau engkau nggak berkehendak juga nggak apa-apa, nggak lulus, pasti itu yang terbaik. Itu nggak bagus. Minta yang paling kuat, yang wajar, yakin bahwa Allah pasti mengabulkan, sekalipun yang mustahil menurut manusia. Nabi Zakaria pernah doa, itu minta khusyuk pada Allah supaya diberi keturunan. Padahal kata medis, itu istrinya sudah tidak mungkin punya keturunan. Menopause, divonis mandul. Nabi Zakaria sudah sepuh. Keajaiban terjadi, minta saat malamnya di mihrabnya, memohon dengan khusyuk pada Allah. Saat itu belum selesai sholatnya sudah turun jawabannya. Itu ada di Ali Imran ayat 38 dan 39. Kita terbuka peluangnya. Jelas sampai sini? Sekarang sambungkan, dan ini bagian akhirnya. Di ayat tadi ada kalimat falyastajibuli, sifat ini menggunakan astajibu. Artinya kalau bapak ibu mau berdoa kepada Allah di dalam waktu sahar itu, ya respon dulu sebelumnya, tahajudnya lebih rajin, ya. Sebelum tidur itu disiapkan tidurnya lebih awal, kemudian bangunnya lebih awal, tunaikan tahajud dengan semangat. Orang yang semangat menunaikan ibadahnya, jawaban Allah astajibuli. Begitu dia berdoa, langsung Allah kabulkan. Tapi kalau kita tahajudnya malas-malasan juga, semangatnya tidak ada, apalagi bangunnya terlambat cuma minta, mohon maaf, barangkali cuma dilihat dulu. Lihat dulu, besok bangun lagi tidak, perbaiki tidak. Itulah rahasianya kenapa menggunakan astajibu lahu. Saya cepat, man yas'aluni fa'utihi. Ini baru berdoa. Yang kedua, man yas'aluni, siapa yang meminta sesuatu kepadaku. Bedanya kalau yang pertama belum tentu meminta, tidak setiap doa itu kan minta, ya. Tidak setiap. Tapi yang ini khusus spesifik, minta sesuatu. Dan sa'ala itu menunjuk kepada permintaan yang spesifik. Artinya kalau minta harus jelas. Sa'ala itu bertanya, ya. Suka diartikan bertanya, meminta sesuatu dengan jelas. Bertanya itu kan ingin kejelasan, ya. Meminta sesuatu dengan jelas. Kenapa di sini permintaan menggunakan sa'ala? Kalau minta pada Allah, tolong mintakan yang jelas. Jangan ragu, jangan bingung, cari kalimat yang bagus. Dan hebatnya, kenapa diawali dengan ya? Yas'aluni, sifat manusia permintaannya nggak pernah selesai. Ya, terus-terusan minta. Hari ini punya sepeda, besok minta motor. Sudah dikasih motor minta? Tuh, sudah dikasih mobil minta? Yang belum menikah minta? Yang sudah menikah minta? Nah, macam-macam tuh, jawabannya bisa beda, ya. Baik. Pak, bertakwalah kepada Allah. Ada penemuan bagus sekarang, usia 40 tahun tuh ada puber kedua. Tapi sunnah Nabi mengarahkan, jadikan puber itu untuk lebih mencintai istrimu. Oke? Bukan mencari rumput tetangga yang lebih hijau. Oke? Lihat itu. Saya sudah berikan bukunya di pertemuan yang lalu. May yastaghfiruni fa'aghfirullah. Ini sudah saya terangkan, siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Bapak Ibu sekalian, saya berhenti dulu di sini supaya tidak terlampau banyak dan kebingungan kita mengamalkannya. Jadi singkatnya, yang pertama saat kita bangun di waktu sahar setelah tahajud, kita sibukkan diri kita dengan beberapa amalan. Dua yang sudah saya bahas. Satu, perbanyak istighfar kepada Allah, ingat dosa-dosa kita dengan seluruh rangkaian yang telah tadi saya sampaikan. Yang kedua, perbanyak doa, memohon kebaikan kepada Allah dari setiap persoalan yang kita bawa. Jangan hilangkan kesempatannya karena itu datang tiap malam, ya. Jadi persiapkan malam ini, rencanakan sekarang, pasang alarm sebelum kita bangun, kemudian bangun lebih awal dan siapkan permohonan kita catat supaya kita bisa bermohon dengan baik. Yang selebihnya nanti insya Allah kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita.